Hanya saya tahu suara saya ini insya Allah bisa didengar oleh umat-umat yang membutuhkan. Tapi mungkin umat di rumah tidur, ngantuk. Tetapi saya harus tetap memberikannya. Anda tidak mengerti. Sekarang ini saya hadapi bangku-bangku kosong. Hanya beberapa orang yang membantu supaya suara saya ini bisa didengar. Di mana saja orang yang menangkap Misa Kudus ini. Itu suatu penderitaan sebenarnya sebagai manusia. Tetapi suatu keuntungan. Karena dengan penderitaan ini saya bisa memberi sesuatu. Apa yang saya miliki. Apa yang saya imani kepada orang lain. Saudara sekalian yang terkasih, Injil suci pada hari ini mengantar kita kepada bagaimana kita harus mengambil sikap di dalam menghadapi hidup ini. Temanya mengenai pertobatan. Tetapi kalau kita melihat Injil ini, pertobatan yang dimaksudkan adalah panggilan para rasul. Itu merupakan suatu bentuk pertobatan. Karena disitulah Yesus membutuhkan para rasul untuk mewujudkan, membangun kerajaan Allah di dunia ini. Karena itulah maka pertobatan yang dilakukan pada waktu itu adalah memanggil para nelayan. Karena para rasul adalah nelayan. Bagaimana bentuk pertobatannya? Sebenarnya sangat sederhana tetapi sangat radikal. Yaitu tinggalkanlah pekerjaanmu sebagai nelayan ikan. Lalu ikutlah aku menjadi penjala manusia istilahnya. Ikutlah aku. Tidak ada suatu tawar-menawar. Tidak ada sesuatu yang sifatnya bertanya. Diberi kesempatan, ikut aku. Dan disitulah pertobatannya, perubahan yang radikal. Perubahan yang sungguh-sungguh. Dari kehidupan yang lama sebagai nelayan menjadi kehidupan baru menjadi rasul. Dengan segala konsekuensinya dia terima. Bentuk pertobatan ini terus masih berlangsung hingga sekarang. Lebih-lebih di dalam masa pandemi ini. Kiranya bentuk pertobatan bagaimana yang Tuhan inginkan. Ya seperti para rasul. Tidak ada suatu perubahan prinsip. Yaitu kita dipanggil setiap kali dalam hidup ini. Kita setiap kali dipanggil untuk lebih peka. Lebih mengerti. Kiranya apa yang dibutuhkan Tuhan di dalam situasi-situasi ini. Lebih-lebih di dalam pandemi ini. Seringkali kita mungkin belum siap untuk bertobat. Karena kita juga belum siap untuk menerima panggilan Tuhan yang tidak dimengerti, yang kadang-kadang sulit kita lakukan. Tetapi memang pandemi ini sendiri adalah suatu bentuk manusia takluk kepada Tuhan. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan kebencian tentu saja. Tetapi manusia takluk supaya manusia mengerti apa rencana Tuhan di dalam pandemi ini. Apa rencana Tuhan terhadap kita manusia. Sebenarnya kalau kita mengikuti Injil, karena itulah di dalam Injil Markus dikatakan pedoman dari pertobatan adalah ikutilah Injil suci. Dan Injil tidak lain adalah kabar gembira. Kabar gembira tidak lain adalah membangun kasih. Kasih itulah kabar gembira. Tetapi kasih yang bagaimana yang harus diwujudkan?
Nah, di situ pelan-pelan kita para rasul mulai mengerti. Para rasul sendiri juga tidak spontan mengerti seluruh apa artinya menjadi rasul. Tetapi dengan mengikuti Yesus, dengan jatuh bangun, kadang-kadang juga salah di dalam mengikuti. Tapi semuanya itu adalah jalan rahmat. Nah, akhirnya singkatnya bahwa salib itulah yang menjadi puncak dari pengertian kita mengenai pertobatan. Salib, bukan salib di dalam arti Yesus dipaku di salib, Yesus dibunuh, tapi salib merupakan pengorbanan, pemberian diri secara total. Itulah salib yang mau diajarkan Yesus. Itulah kasih. Sehingga kita juga belajar bagaimana di dalam masa pandemi ini kita bisa memberikan seluruh hidup kita sederhana. Tidak perlu kita takut. Yaitu apa? Kita hendaknya saling. Kasih adalah saling memberi, saling membagi. Kasih berarti bahwa kita dipanggil karena Tuhan mencintai kita untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Kalau kita mau dalam pandemi ini, banyak yang perlu bisa kita ubah di dalam diri kita. Yaitu bagaimana membangun persahabatan, keakraban mulai saja dari keluarga. Bagaimana belajar untuk tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Bukan sebagai suami yang egois, istri yang egois, dan anak-anak juga ikut egois. Egois artinya mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak mementingkan orang lain. Itulah panggilan. Lalu kita juga tahu bahwa apa yang menyebabkan kita terikat kepada diri sendiri. Yaitu karena kita selalu diperbudak dengan kebendaan, dengan kepemilikan. Kita hanya mau mencari hidupnya sendiri. Zaman pandemi ini tidak bisa orang hidup sendiri. Suami tidak bisa hidup tanpa istri. Istri tidak bisa hidup tanpa juga keluarga. Gereja tidak bisa hidup. Tetapi memang di dalam kenyataan gereja dilumpuhkan. Kelihatannya secara manusia. Sekarang ini saya harus bicara dengan bangku-bangku kosong. Itu pengorbanan bagi saya. Hanya saya tahu suara saya ini insya Allah bisa didengar oleh umat-umat yang membutuhkan. Tapi mungkin umat di rumah tidur, ngantuk. Tetapi saya harus tetap memberikannya. Anda tidak mengerti. Sekarang ini saya hadapi bangku-bangku kosong. Hanya beberapa orang yang membantu supaya suara saya ini bisa didengar. Di mana saja orang yang menangkap misa kudus ini. Itu suatu penderitaan sebenarnya sebagai manusia. Tetapi suatu keuntungan. Karena dengan penderitaan ini saya bisa memberi sesuatu. Apa yang saya miliki, apa yang saya imani kepada orang lain. Jadi sebenarnya pertobatan adalah mengubah hidup. New normal. Itu pertobatan kalau dimengerti. Protokol-protokol yang dilakukan itu. Dan juga pembatasan-pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Ini bukan sekedar peraturan kosong. Tapi ini suatu kesadaran. Virus itu tidak bisa dilenyapkan tanpa persaudaraan, tanpa kerjasama, tanpa saling memperhatikan. Virus itu tidak bisa kita lenyapkan dengan kekuasaan manusia, dengan uang, dengan kepandaian. Itu cuma alat. Tetapi bagaimana menggunakan uang, bagaimana menggunakan pengetahuan, dan disitulah pertobatan yang sejati. Saya tidak akan panjang lebar, Anda lebih tahu karena Anda hidup bersama-sama dengan orang lain. Apa yang dibutuhkan orang lain itu. Bukan hanya dibutuhkan diri sendiri. Saya banyak belajar
juga di dalam ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pasrah diri, orang yang mau mengampuni orang lain, mau melayani. Semoga saudara sekalian kita tetap disemangati oleh pertobatan yang sekarang Tuhan menginginkan, asal kita menumbuhkan dalam diri kita kasih yang betul-betul sejati, kasih yang sempurna, karena Tuhan itu sempurna. Dan Ekaristi yang kita rayakan ini menyempurnakan pertobatan kita. Ekaristi di mana kita betul-betul menjadi pembagi komuni kudus, bukan dalam bentuk sakramen, tapi dalam bentuk spiritual, supaya orang menjadi lebih saling mengasihi, supaya orang lebih saling tunduk dan berdoa kepada Tuhan, supaya pandemi ini bisa berlalu. Semoga dengan Injil ini sedikit kita memberikan suatu kesadaran bagaimana kita bisa bertobat seperti para rasul dulu, dengan situasi yang berbeda tapi mempunyai semangat yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah, membangun kasih. Tuhan selalu menyertai kita. Amin.